Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islami Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala fi kitabih Fathul Wahhab bi syarhi Manhajit Thulab nafanallahu bihim wa bi ulumihim wa bi kutubihim fi dharain amin. Wa haruma nahwu lamsin ka qullatin wa 'alaiha qatasara al-aslu. In harraka syahwatan khawfal inzali wa illa fatarkuhu aula idh yusannu lis-shaimi tarku syahawati wa inna ma lam yuharrik li dha'fi ihtimali adaihi ilal inzal. Di beberapa hasyiah, di hasyiah Jamal itu bukan wa inna ma lam yuharrik, tapi wa inna ma lam yahrum. Adapun di hasyiah Al-Bujairami itu wa inna ma lam yuharrik. Di situ jadi ada perbedaan lafaz ya. Nah, diberi catatan saja. Nanti kita jelaskan keduanya. Wa inna ma lam yuharrik li dha'fi ihtimali adaihi ilal inzali. Wa fi ba'di nusakh wa inna ma lam yahrum li dha'fi ihtimali adaihi ilal inzali. Wa halla iftarun bitaharrin biwirdin wa ghairihi kama fi awqatis salawat la bi ghairi taharrin walau bi dhannin li anna al-asla baqa'un nahari wal yaqinu ka an yu'ayyinal ghuruba ahwatu liya'mana al-ghalata wa halla tasahhurun walau bisyakkin fi baqa'i lailin li annal asla baqa'uhu fayasihhu saumu ma'al aqli bidzalika illam yabin ghalatun falau aftara aw tasahhara bitaharrin wa bana ghalatuhu batala saumuhu. Itu sudah jadi kaidah yang ditetapkan ya. Kalau sudah jelas tampak kesalahannya ya udah salah. Idla ibarata bidzannil bayyini khata'uhu au aftara au tasahhara bila taharrin walam yabin al halu sahha fi tasahhurihi la fi iftarihi li anna al asla baqa'ul layli fil ula wan nahari fis thaniyah. Fa in bana sawabu fihima sahha saumuhuma awil ghalatu fihima lam yasihha wa qawli bila taharrin li syumulihi syak wa dhann bila taharrin a'ammu min qawlihi bila dhannin fil ula. Baik, di sini Syekh Zakaria Al-Ansari berkata wa haruma nahwu lamsin, dan haram apa nahwu lamsin, semacam menyentuh kakublah, seperti mencium. Jadi sentuhan yakni kulit ketemu kulit, sudah kita bahas di kajian sebelumnya. Kulit ketemu kulit, persentuhan itu bisa haram. Suami istri ya, meskipun suami istri. Wa alaiha qatasara al-aslu. Sebagaimana yang telah kita bahas juga, kalau disebut al-aslu berarti yang dimaksud adalah kitab Minhajut Talibin karya Imam An-Nawawi. Adapun disebutkan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Minhajut Talibin sendiri itu lebih ringkas begitu ya. Di dalam kitab Minhajut Talibin itu dikatakan wa tukrahul qiblatu liman harrakat syahwatahu, dan dimakruhkan bercumbu bagi orang yang syahwatnya bergerak. Apa maksudnya syahwatnya bergerak? Yang bahasanya birahinya gitu ya. Jadi suami istri kalau ada kemungkinan syahwatnya itu naik maka dimakruhkan. Nah, adapun
Syekh Zakaria Al-Ansori itu menyebutkan waharuma, haram, begitu. Nah, bedanya di situ. In harroka syahwatan, apabila sentuhan tersebut menggerakkan, menyebabkan syahwat itu naik, bergerak. Kenapa diharamkan? Khaufal inzali, khawatir terjadi inzal. Khawatir terjadi inzal. Sebagaimana yang telah kita bahas, inzal itu bisa membatalkan puasa apabila terjadi persentuhan. Kulit bertemu kulit, mubasyaratan. Apabila tidak kulit ketemu kulit, inzal. Masalan binadharin. Misal dengan melihat sesuatu, inzal, maka tidak batal. Atau fiktor, pikiran kotor, inzal, apakah batal puasanya? Tidak batal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Zakaria Al-Ansori, nazar wa fikr itu kalihtilam, seperti mimpi basah. Dalam artian tidak ada persentuhan. Nah, ketika ada persentuhan, ini maka harus hati-hati. Maka beliau menggunakan lafaz haruma. Berbeda dengan Imam An-Nawawi di dalam kitab Minhajut Talibinnya, itu menggunakan tukrahu, makruh. Akan tetapi meskipun disebutkan makruh, kalau kita baca kitabnya, lihat ini ikhwah. Inilah pentingnya kita mengkaji kitab itu bukan kitab-kitab mutaqaddimin. Sebagaimana yang telah kita bahas di kajian-kajian sebelumnya, kok kita yang ngakunya mazhabnya Syafi'i, jangankan kita, yang di luar negeri aja, misalkan pusat studi mazhab Imam Syafi'i, pusat studi mazhab Syafi'iyah begitu ya, misalkan di Yaman, di Mesir, atau di negara-negara lainnya, yang misalkan memang betul-betul takhusus, itu tidak ada gitu ya yang mengkaji al-um dalam metode pembelajaran di sekolah. Dalam artian kalau yang namanya belajar itu step by step. Bahkan ujungnya pun bukan al-um. Meskipun al-um itu kitabnya Imam Asy-Syafi'i. Begitu. Meskipun ujungnya itu bukan kitab Imam Asy-Syafi'i. Biasanya di kita di Indonesia itu kan Safinah, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, I'anah, selesai. Begitu ya, ya. Ada juga yang Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Ada yang berani misalkan buka Tuhfatul Muhtaj. Nah, itu jarang sekali. Walaupun ada yang mengkaji, itu Masya Allah ya. Karena salah satu kitab yang sulit yaitu Tuhfatul Muhtaj dibanding Nihayatul Muhtaj. Sudah kita jelaskan bahwasanya kitab-kitab mutaqaddimin itu sulit dipahami kecuali bagi mereka, yakni para ulama yang telah betul-betul memahami mazhab Imam Asy-Syafi'i. Maka dari itu kita bersyukur sudah banyak ulama kita yang menghidangkan makanan, tinggal kita makan. Kita tidak perlu mencari bahan-bahannya, tapi langsung kita makan. Seperti yang kita lakukan sekarang. Yang kita lakukan sekarang adalah memakan hasil olahan para ulama.
Tapi ini bukan tentang makanan. Ini adalah tentang bagaimana kita menuntut ilmu di dalam dunia Islam. Apakah boleh kita menuntut ilmu agama hasil racikan kita sendiri? Boleh saja, tapi dengan syarat. Apakah kita tahu resepnya? Apakah kita tahu makanan? Kita tahu bahan-bahannya yang tepat? Atau yang ada kita malah ngasal. Kita tidak tahu metodenya, kita tidak tahu ilmunya, kita tidak tahu menggabungkan bahan-bahannya. Yang tadinya mau bikin ketoprak, hasilnya malah gado-gado. Nah, maka kita itu mengkaji hendaknya step by step. Sedikit demi sedikit, ikhwan. Di dalam kitab Minhajut Thalibin itu dikatakan wal aula li ghairihi tarkuha. Nah, bahasanya simple ya, wal aula li ghairihi tarkuha. Maksudnya apa? Wal aula, dan yang paling utama li ghairihi, yakni selain kondisi tersebut, yakni selain li ghairi itu selain man harakat syahwatahu. Bagi orang yang tidak bergerak gitu ya syahwatnya, itu tarkuha, meninggalkannya. Lebih baik kita meninggalkannya. Qultu, aku katakan, yakni Imam An-Nawawi, Al-Qail huwan Imam Nawawi, iya karahatu tahrimin fil asoh. Kublah, atau kublah itu salah satu contohnya ya ikhwah ya. Nah ini pentingnya juga kita mengkaji kitab Manhajut Tulab atau Fathul Wahhab. Sudah kita bahas juga tugasnya mukhtasir di dalam mukhtasar ketika melakukan ikhtisar. Satu, itu adalah mengubah lafaz yang ada pada asal kitab. Di dalam asal kitab disebutkan watukrohul kublah. Yang dimaksud di sini bukan hanya kublah, tapi kublah adalah salah satunya. Begitu ya. Maka kalau kita dalam ilmu balaghah itu disebutkan hanya menyebutkan sebagian gitu ya. Juz alal kul. Nah, maka di dalam kitab Manhajut Tulab, meskipun judulnya mukhtasar, tapi beliau ubah. Maka beliau ubah dengan istilah wa harruma nahwu lamsin. Pokoknya segala sesuatu yang zohirnya kulit ketemu kulit, itu ya. Contohnya itu kublah, bercumbu, gitu ya. Itu hukumnya haram. Adapun Imam An-Nawawi mengatakan makruh, qultu, aku katakan, kata Imam Nawawi, hiya karahatut tahrimin fil asah. Di dalam pendapat yang asah, makruh di sini adalah makruh tahrim. Adapun kalau kita belajar kitab Mutaqaddimin, kalau disebut makruh itu tidak bisa dimutlakan ya, ikhwan. Harus perlu penjelasan para ulama. Wallahu a'lam. Ketika Imam An-Nawawi mengatakan wallahu a'lam, itu tandanya ada khilaf di sana ya. Itu tandanya ada khilaf di sana. Kita lanjutkan, balik lagi ke kitab Fathul Wahhab. Kenapa diharamkan? Alasannya khaufal inzal, khawatir keluar atau inzal. Inzal itu ejakulasi ya, bahasanya ejakulasi, khawatir ejakulasi. Wa illa, maka jika tidak, yakni tidak wa illa harraka syahwah, apabila tidak bergerak syahwatnya, fatarkuhu aula, maka meninggalkannya. Meninggalkan apa? Meninggalkan nahwu lamsin, pokoknya yang berbau-bau bersentuhan gitu ya. Meninggalkannya aula, itu lebih baik, lebih utama.
Salaman aja misal. Suami istri nih, salaman. Si suami gitu ya. Kalau salaman harroka syahwah. Syahwatnya bergerak. Gara-gara pegangan tangan salaman. Maka lebih baik dihindari. Khawatir inzal. Khawatir inzal. Bukan hanya ublah ya. Bukan hanya bercumbu. Apapun kalau kulit ketemu kulit, hati-hati ketika puasa. Id yusannu, sebab yusannu disunahkan majhul liso ini bagi orang yang berpuasa tarku naibul fa'il, meninggalkan asyahawati, meninggalkan sesuatu yang ada syahwatnya. Pokoknya yang membangkitkan syahwat itu disunahkan untuk ditinggalkan sebelum bangkit syahwatnya. Wa innama lil hasr lam yuharrik lidok fil ihtimali ada ihi li ilal inzal. Ini sudah kita bahas bahwasanya ada perbedaan lafaz ya. Ditulis kalau ada kitabnya ditulis di Hasyiah Jamal itu bukan lam yuharrik tapi lam yahrum, tidak haram. Kita pakai dulu yang di dalam kitab Fathul Wahabnya yang ada di hadapan Al-Fakir. Dan tidak bergerak syahwatnya sebab lemah ihtimali adahi ilal inzal. Bisa tidak bergerak syahwatnya kalau memang itu lemah dalam sampai ke inzal gitu ya. Tapi maknanya kurang tepat ya, Nah, maka di Hasyiah Jamal disebutnya lam yahrum. Dan tidaklah haram sebab lemahnya gitu ya kemungkinan untuk adanya inzal. Begitu. Itu jadinya mafhum mukhalafahnya. Jadi mafhum mukhalafahnya. Kalau syahwatnya bergerak gitu ya. Kalau syahwatnya bergerak kemudian inzal itu haram. Tapi kalau tidak ada kemungkinan syahwatnya bergerak karena misalkan lemah gitu, lemah syahwat nauzubillah gitu ya, maka tidak haram. Qala fi tuhfah, ini ta'liq dari Al-Fakir. Kalau qala fi tuhfah, jika dimutlakan at-tuhfah, maka yang dimaksud adalah tuhfatul muhtaj, bukan tuhfatul atfal ya. Kalau dimutlakan an-nihayah, maka yang dimaksud adalah nihayatul muhtaj. Imam Ar-Ramli. Kalau fi tuhfah berarti Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami. Qala fi tuhfati, berkata di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, as-shaimu, orang yang berpuasa, yusannu lahu, itu disunahkan lahu baginya tarkus syahwat, meninggalkan syahwat. Walam tukrah lid'fi adaiha ilal inzal, dan tidak dimakruhkan begitu ya, tidak dimakruhkan lid'fihi, kalau misalkan sebab lemahnya ada iha, lemahnya pergerakan syahwat tersebut ilal inzal, sampai ke ejakulasi. Nah, itu kalau di tuhfah lebih jelas tuh. As-shaimu yusannu lahu tarkus syahawati walam tukrah li dha'fil adaiha ilal inzal. Maknanya sama yang sudah kita bahas. Wa halla iftarun, dan halal iftarun berbuka boleh ya maksudnya, dan boleh berbuka bitaharrin, berbuka bitaharrin dengan taharrin sudah kita bahas. Taharrin ini adalah ai bi alamatin kaharrin au bardin atau birdin, yakni berbuka dengan cara melihat tanda-tanda gitu ya, biwirdin wa ghairihi kama fi awqatis shalawat, dengan tanda-tanda panas atau dingin. Kalau di kita sepertinya
Apakah bisa ya di kita di Indonesia? Kalau udah mulai masuk maghrib, cuacanya mulai dingin gitu. Kalau di Timur Tengah gitu ya, mungkin bisa. Dulu di Madinah itu nyelekit, ikhwah. Panas itu nyelekit karena tidak terbiasa ya. Tapi kalau sudah mulai masuk waktu maghrib, itu dinginnya beda dengan dinginnya kita. Nah begitu. Nah jadi boleh tuh berbuka dengan alamat-alamat seperti itu. Atau zaman sekarang mah udah ada jam ya ikhwah ya. Udah enak atau zaman sekarang mah udah ada jam. Ingat ya ikhwah ya, patokannya adalah waktu, bukan azan. Azan itu bisa salah. Al-Fakir jadi teringat kejadian 2 tahun lalu di Malaysia. Jadi ada salah satu radio itu 4 menit lebih cepat mengumandangkan azan. Ya wes, yang lainnya, yang berbuka batal puasanya, harus diqadha. Lalu pelakunya bagaimana? Kalau memang bercanda main-main itu berdosa. Tapi kalau misalkan tidak sengaja, ya Allah Maha tahu. Seperti itu. Maka kita berbuka, kita sahur itu patokannya waktu. Kita sholat subuh patokannya waktu. Di zaman dulu misalkan belum ada jam. Bagaimana cara menentukannya? Nah, kita baca dulu lanjutannya ya. Kama fi awqatis sholawat, sebagaimana di waktu-waktu sholat. La bi ghairi tahalin walau bidhon li'annal asla baqa'un nahari. Tidak dengan cara mencari alamat tadi walau bidhonin, meskipun dengan persangkaan li'annal asla baqa'un nahari. Karena asalnya itu masih ada siang. Kalau misalkan masih panas gitu ya. Ya udah itu asalnya masih panas, masih siang begitu. Siang itu tandanya belum maghrib ya. Kalau disebut nahar-nahar itu tandanya belum maghrib. Nah, ini lanjutkan sedikit. Wal yaqinu ka an yu'ayina al-ghuruba ahwatu liya'mana al-ghalata. Dan yakin itu, nah daripada kita pakai alamat-alamat begitu ya, Pak ya. Nyari tanda-tandanya ya, karena zaman dulu belum ada jam ya, Pak. Itu ya. Jadi pembahasannya seperti ini. Di zaman kita hal-hal seperti ini mungkin bisa terjadi kalau kita tidak ada jam, tidak ada handphone, tidak ada televisi, tidak ada radio, kita hidup di pedalaman gitu ya. Kemudian cuacanya mendung, nah baru. Tapi kalau kita ada jam, ya wes pakai jam gitu. Pakai jam sesuai dengan wilayah kita. Dan yakin itu musannif berkata ka'an yu'ayinal guruba, seperti ya kita meminta tolong, maksudnya minta tolong itu kita melihat terbenamnya matahari. Ahwatu itu ya lebih hati-hati ya gitu ya. Liya manal ghalata. Karena lebih selamat, lebih aman daripada kesalahan. Kalau tadi misalkan pakai tanda-tanda, saya tahu nih ya, kalau masuk maghrib nih gitu, itu cuacanya mulai dingin. Gitu. Meskipun dia sudah tahu kebiasaan, itu boleh. Tapi yang paling cakep, yang paling bagus, itu yakin. Bagaimana cara kita yakin? Pastinya dengan waktu. Waktu berbuka adalah waktu maghrib. Dan waktu maghrib adalah waktu ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Seperti itu. Jadi kalau kita runtut, pertama yang paling kuat dalam berbuka, dalam sahur, yang menjadi patokan adalah fenomena alam. Fenomena alam ini maksudnya seperti terbitnya fajar, terbenamnya matahari. Nah, itu paling utama. Paling utama. Tapi ternyata mungkin di kita mendung, polusi udara tak terlihat misal. Apalagi kalau terbit fajar ya, di kita mungkin sudah sangat sulit. Karena polusi di mana-mana.
Yang kedua adalah dengan melihat waktu, jam. Itu eh, lebih hati-hati, lebih bagus. Yang ketiga baru dengan ciri-ciri tadi. Apakah masih dingin, apakah masih panas. Adapun yang keempat, suara azan ini tidak bisa dijadi patokan sebenarnya. Karena yang namanya azan itu bisa saja salah ya, Manusia itu salahnya ya memang tempatnya salah ya. Bahkan ada manusia yang dominan salah. Begitu. Jadi azan itu hanyalah sebagai indikasi bahwa masuknya waktu sholat. Tapi tidak mutlak. Begitu. Bisa saja muazinnya bangun tidur dikiranya udah maghrib. Padahal maghrib 1 jam lagi. Azan muazinnya ya tidak bisa dijadikan patokan. Tetap kita harus lihat jam. Seperti itu. Jadi yang paling bagus adalah kita melihat tanda-tanda itu. Kita lanjutkan. Wahalla Allah itu ya masdarnya jadi halal atau hilun ya. Sedikit sharing ya, Al-Fakir punya guru waktu Al-Fakir kuliah. Beliau profesor ya. Beliau itu selalu menyampaikan ke Al-Fakir seperti ini. Ke rekan-rekan juga. Ketika kamu membaca kitab, gitu. Ketika kamu membaca kitab, ada 2 hal yang harus kamu pikirkan, katanya begitu. Kalau kamu betul-betul adalah seorang mahasiswa. Sampai sekarang Al-Fakir ingat betul ya. Kalau kamu membaca satu kata, maka pikirkanlah 2 hal. Satu, apa bentuknya? 2, apa i'rabnya? Udah itu aja. Terus beliau bilang, coba kalian kalau sebelum sholat ngapain? Ya kita jawab, niat, Prof. Beliau perempuan ya. Jadi ada beberapa profesor di prodi Al-Fakir gitu. Ada Prof. Zainal, ada Prof. Zur. Prof. Zur itu dosen Al-Fakir bidang khususnya balaghah ya. Sama Prof. Yumna. Nah, Prof. Yumna inilah yang Masya Allah ya. Kelihatannya seperti ibu Al-Fakir ya. Al-Fakir kalau lihat beliau itu seperti ibu Al-Fakir. Tapi Masya Allah. Itu yang membuat Al-Fakir senang baca buku. Itu beliau salah satunya. Beliau bilang kalau kita melihat satu kata, itu pikirkan apa bentuknya dan apa i'rabnya. Gitu. Misal tadi kita baca waharuma. Satu, kenapa lihat bentuknya. Kenapa dibaca haru? Kenapa tidak dibaca haro? Kenapa tidak dibaca haroma atau harima? Gitu. Itu kan maksudnya sorof. Jadi yang pertama itu apa bentuknya itu sorof maksudnya. Atau misalkan kita lihat misalkan tadi as-soim. Apa bentuknya? Oh, bentuknya adalah isim fa'il. Dari kata soma yasumu sauman siyaman fahuwa so'imun. Oh, bentuknya isim fa'il. Sekarang yang kedua adalah kenapa di sini disebutnya lisoimi? Kenapa dibacanya lisoimi? Kenapa tidak lisoimu atau lisoimat? Nah, itu pertanyaan kedua. Apa i'rabnya? Berarti masuk ke nahu. Oh, kemasukan huruf jar. Jar majrur. Nah, gitu. Jadi
ketika Al-Fakir belajar dengan beliau itu harus kritis gitu. Jadi belajarnya sorof cuman kemana-mana ya, tapi masya Allah ilmunya. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan guru-guru kita yang lainnya. Seperti itu ya, itu sedikit cerita Al-Fakir. Kita lanjutkan. Wa halla tasahhurun walau bisyakkin fi baqa'il lailin. Dan diperbolehkan kita sahur meskipun kita ragu apakah masih tersisa malam. Maksudnya apakah masih malam? Li'annal asla baqa'uhu. Kalau kita sedang sahur dan kita itu di malam hari gitu ya. Terus kita ini malam, ya kan kita bisa ngerasain ya ikhwah ya. Kan kelihatan tuh gelapnya gitu ya. Nah, itu masih boleh sahur. Li'annal asla baqa'uhu. Karena asalnya masih malam. Fayasihu saumu ma'al akli. Nah, maka boleh sah puasanya ma'al akli. Makan bidzalika pada tadi sahur yang kondisinya seperti itu. Nah, ada qaidnya. Lalu gimana? Saya kira itu tuh masih malam. Tapi udah saya lihat-lihat, wah malam nih. Nggak ada terang-terangnya gitu. Pas dilihat itu bukan malam wah itu teh mendung doang. Ternyata udah jam 6. Mendung doang. Nah, maka disebutkan illam yabin ghalatun. Selama tidak jelas salah, tidak jelas-jelas salah. Kalau jelas-jelas salah seperti itu, ya puasanya batal. Gitu. Nah kan nggak tahu, ingat wah patokannya waktu. Apalagi di zaman kita sekarang. Di zaman kita sekarang, patokannya waktu. Jangan nebak-nebak lihat langit. Ini masih ini enggak ya? Gitu. Enggak pasti. Pakai waktu kalau begitu. Masya Allah ya, Allah sudah menjadikan kita. Allah sudah menciptakan kita di zaman dimana semuanya serba mudah, ikhwah. Masya Allah. Ngaji aja gitu ya, zaman sekarang jarak jauh. Ngaji aja jarak jauh. Mungkin ini kalau ulama zaman dulu dengar ini ngaji jarak jauh, mustahil. Andai pun benar itu karomah katanya begitu. Kalau zaman dulu mustahil. Bagaimana ilmu bisa tersampaikan gitu ya. Sedangkan jaraknya begitu jauh. Sedangkan zaman dulu bisa kita lihat ya. Kisah-kisahnya para ulama dalam rihlahnya. Makanya ada kitabnya Rihlatut Thalabil Ilmi. Rihlatut Thalabil Ilmi. Kalau nggak salah itu karangan Syekh Khatib Al-Baghdadi. Wah, ulama-ulama menyebar. Maka dari itu, kalau nggak salah, Syekhuna Syekh Bassam Al-Hamzawi mengatakan, ngaji online itu boleh. Dengan syarat dia tidak meninggalkan ngaji offline. Gitu. Jadi ngaji online ini, atau Syekh Yahya Al-Ghautsani ya, beliau yang mengatakan, selama tidak males ngaji offline ya, begitu ikhwah. Dan yang paling tanda kutip anti ya dengan ngaji online itu Syekhuna Syekh Kiai Haji Ahmad Marwazi. Itu kurang seneng sama ngaji online. Tapi beliau membolehkan. Tapi kurang seneng gitu ikhwah. Karena beliau khawatir kebiasaan gitu ya. Para ulama terdahulu itu hilang. Apa rihlahnya itu? Rihlahnya itu hilang. Khawatir di sana. Maka beliau itu selalu mewanti-wanti. Sanad misalkan ijazah online sah nggak sah gitu. Menyampaikan hadis online sah nggak sah ikhwan. Sebagaimana Sayyidah Aisyah ketika menyampaikan hadis itu pakai hijab. Hijab itu maksudnya sater ya, apa bahasa kita gorden gitu.
Nah, jadi Aisyah kalau menyampaikan ilmu dengan ajnabi gitu ya, dengan sahabat Nabi yang laki-laki, beliau itu pakai sater begitu, ikhwan. Nah, ulama kita mutaakhirin di zaman sekarang mengapa membolehkan ijazah atau menyampaikan hadis sama gitu ya, bi'aber misalkan Telegram, bi'aber Zoom atau wasilah lainnya, itu kias dari sana. Seakan-akan handphone kita ini adalah hijab seperti itu. Dengan catatan sama itu bisa sah kalau misalkan live saja. Sama hanya bisa sah live saja. Adapun ijazah mau live mau tidak, ijazah bisa dapat tergantung mujiznya ya. Seperti itu, ikhwah. Itu sedikit pembahasan. Kemudian disebutkan falau aftara, maka andai kata aftara dia berbuka au tasahhara atau dia sahur bitaharin. Ingat bitaharin ai bi alamatin kaharin au bardin. Wa bana ghalatuhu, misalkan dia berbuka puasa atau dia sahur itu dengan cara nyari tanda-tanda, ikhwan. Sedangkan nyari tanda-tanda itu tidak pakem. Gitu ya. Wabana golatuhu, dan ternyata itu terjadi kesalahan. Bana yabinu itu artinya muncul, tampak gitu ya, tolak. Dan muncul kesalahannya jelas. Salah dia. Batola saumuhu, maka batal puasanya. Hati-hati nih, ikhwah. Yang kemarin-kemarin gasrak gerasuk gitu ya, gerasak gerusuk puasanya. Pokoknya kalau udah gelap dikit buka meskipun belum azan, nggak perlu lihat waktu. Hati-hati. Jangan seperti itu. Lihat waktunya, cari aman, lebihin semenit begitu. Idla ibrata bidzannil bayyini khata'uhu. Ini garis bawahi. Sebab tidak ada ibrohnya. Tidak ada faidahnya gitu ya. Sesuatu sangkaan yang jelas-jelas salah. Yang jelas-jelas salah. Sangkaan yang jelas apa kesalahannya. Au aftoro atau dia berbuka. Au tasahharo atau dia sahur bila taharin tanpa mencari-cari alamat, walam yabin al-hal, dan tidak jelas keadaannya gitu ya. Ini tuh benar-benar udah maghrib atau belum sih? Atau ini tuh udah benar-benar fajar atau belum sih? Sohafi tasahurihi, maka sah cuman pas sahurnya aja. La fi iftarihi, tidak sah pada iftarnya. Tidak sah pada berbukanya. Li'annal asla baqa'ul laili fil ula wan nahari fi tsaniyah. Karena asalnya itu pada kasus pertama, yakni pada kasus, berarti kalau yang pertama ini pertamanya yang awal apa yang akhir ya? Kalau yang pertama berarti yang sahur. Adapun asalnya pada sahur itu tetapnya malam. Adapun pada berbuka itu tetapnya siang. Maka hati-hati ikhwan. Hati-hati, pokoknya intinya kita kudu hati-hati. Bila taharin itu ya bisa misalkan kita nebak aja lah. Gitu. Ijtihad aja lah. Gitu ikhwan. Fa in bana shawabu fihima, kalau tampak kebenaran fihima pada dua kasus tersebut, yakni pada iftar dan pada tasahur. Tasahur ya, bukan sahur. Tasahur, masdar dari tasahhar, tafa'ala tafa'alu tafa'ulan. Sahasaumuhuma, kalau tampak muncul jelas betul-betul benar gitu ya, maka sah puasanya. Awil ghalatu fihima, atau jelas-jelas salah di keduanya. Nebak-nebak ini mah udah, ini mah masih ini mah masih malam, belum masuk subuh.
Taunya udah jam 6 batal puasanya. Ada lagi kasus, aduh udah mendung nih. Pokoknya kalau gelap gini, ini mah udah maghrib pasti. Ternyata gelapnya bukan gelap maghrib, memang mendung aja. Jelas-jelas salah dia. Batal puasanya. Bagaimana kita bisa tahu jelas-jelas salah atau tidaknya? Itu dari informasi orang lain. Ya mungkin kalau zaman dulu sulit ya. Mungkin karena rumahnya jauh dan lain sebagainya. Zaman sekarang internet, tetangga deket. Gitu. Tanya. Udah makan kita di rumah? Buka. Kok nggak ada yang ajan ya? Mati lampu kali katanya gitu. Makan aja udah. Habis makan ambil wudhu, mau jalan ke masjid. Kata tetangga nanya, mau kemana bang? Lah mau ke masjid, mau sholat maghrib. Kata tetangga kita, lah ini baru jam 5 katanya. Belum ke maghrib, baru jam 5. Terus kata kita, ya Allah. Ini apa tandanya ikhwah? Ini tandanya bana golatuh. Udah tampak jelas ini tuh kesalahannya. Batola saumuhu. Batal puasanya. Wa qawli dan ucapanku. Bila taharrin li syumulihi asyakku wa dhannu bila taharrin a'ammu min qawlihi bila dhannin fil ula. Adapun ucapanku bila taharrin ila akhirihi itu lebih umum dibanding ucapannya. Siapa nya? Kembali ke Imam An-Nawawi. Nah, Imam Nawawi di dalam kitab Minhajut Thalibin mengatakan seperti ini, ikhwah. Tapi sebelum masuk ke situ ada tambah nih, wala yuftirul bil fasdi wal hijamah. Tidak batal puasa sebab fasdu sama hijamah. Nanti itu hadis-hadisnya, kalau mau belajar hadis fikih, jadi hadis baru fikih, bisa dulu Al-Fakir juga sempat dengan Ustadz Miftah Jailani, itu kitab Al-Uddah Syarhul Umdah. Atau yang Al-Fakir baca itu adalah salah satunya ya, yang Al-Fakir senang ya, itu Al-I'lam bifawaidi Umdatil Ahkam karangan Ibnu Mulakin. Itu menurut Al-Fakir Masya Allah ya, Masya Allah. Nanti beliau mengatakan begini, hadis ini tuh begini. Tapi di dalam fikih kita itu begini. Kenapa di dalam fikih kita begitu? Santai, sabar. Nanti ada hadisnya. Begitu, istilahnya begitu ya, ikhwah. Karena di dalam Umdatul Ahkam kan tidak semuanya ada. Nanti beliau bahas. Jadi dibaca ya, Al-I'lam bifawaidi Umdatil Ahkam karangan Ibnu Mulakin. Nah, adapun fikih hadis yang termasuk Al-Fakir senangi itu karya beliau juga, Ibnu Mulakin juga, yakni Umdatul Muhtaj Syarah Al-Minhaj. Gitu. Selain ada Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Mughni Al-Muhtaj, ada juga Umdatul Muhtaj. Ada Sirrajul Wahhaj. Banyak betul ya. Termasuk entah kenapa ya, Masya Allah ya. Imam An-Nawawi itu umurnya pendek, Imam Nawawi itu umurnya pendek. Beliau lahir tahun 631, wafat tahun 676. Umurnya 45 tahun, kurang lebih. Tapi bisa buat kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Bisa mengarang kitab Raudhatut Thalibin. Yang besar-besar, Masya Allah. Pertanyaannya, apakah yang kecil-kecil, yang tipis, biasa aja? Tidak. Ada satu kitab, bukan hanya lintas madhab, tapi lintas lintas firqoh, yakni kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya bisa disebut setiap muslim, mana ada sih itu ya, yang tidak belajar kitab Arba'in An-Nawawi
Itu ikhwan. Riyadus Sholihin, Al-Azkar, termasuk Minhajut Thalibin. Termasuk Minhajut Thalibin. Syarahnya begitu banyak. Nah, gitu. Jadi kalau ikhwas kalian ingin mencari dalil di dalam fikih, mencari dalil di dalam fikih, itu baca kitab Umdatul Muhtaj. Atau mencari fikih di dalam hadis. Mencari fikih di dalam hadis. Ada kitab Al-I'lam Bifawaidi Umdatil Ahkam. Kalau Umdatul Ahkam karangannya Imam Al-Maqdisi ya. Atau bisa baca Al-Uddah. Al-Uddah pengarangnya adalah murid langsung Imam An-Nawawi. Siapa? Al-Attar, Ibnu Al-Attar. Seperti itu. Nah, itu kitab-kitabnya kalau memang mau dipelajari. Itu Masya Allah ya. Kita lanjutkan. Oh, sampai sini ada yang ingin tanyakan dulu, Ikhwah? Belak bahas. Tak apa-apa terlambat. Lebih baik terlambat daripada terlambat banget ya, Ikhwah ya. Sampai sini apakah jelas, Ikhwah? Oke, sambil kita lanjut ya. Qala rahimallahu ta'ala falau tala'a fajrun wa fihi ta'amun falam yabla' syai'an minhu bi antarahu aw amsakahu bi fihi sahha saumuhu wa in sabaqa ila jawfihi minhu syai'un fil ula li'annahu law ja'alahu fihi naharan lam yuftir fabil aula idza ja'alahu fihi lailan amma idza bala'a syai'an minhu fayuftiru walau tala'a fajrun, andai kata tala'a fajrun, terbitnya fajar dimaksud ya pastinya fajar shadiq, yakni apabila masuk waktu subuh. Jadi itu muradif ya, ya. Nah, di kuis itu Al-Fakir bikin seperti itu. Al-Fakir bolak-balik. Waktu subuh itu adalah munculnya fajar shadiq. Tapi azan subuh belum tentu. Begitu, ya. Kalau azan subuh belum tentu. Hanya indikasi aja. Andai kata terbitnya fajar fihi fi kedua harful jar. Fi kedua itu famun, karena famun itu termasuk apa ya, Wah? Asmaul khamsah. Termasuk asmaul khamsah ya. Seperti dzazi. Fi juga famun, itu nanti bisa fahu, uhu, fihi. Begitu. Kemudian apabila terbit fajar, wa fihi, wawunya waw haliyah. Sedangkan di dalam mulutnya to'amun itu mubtada muakhar, ikhwah. Fihi itu khabar muqaddam. Ada makanan di dalam mulutnya, falam yabla' syai'an minhu. Yabla'u artinya ada 3. Bala'a yabla'u itu artinya menelan, meneguk gitu ya, atau mereguk. Intinya sama, ditelan lah begitu. Ada makanan di dalam mulutnya, terbit fajar, falam yabla, nggak ditelan syai'an, sesuatu apapun minhu dari makanan tersebut.
bi antorohahu, yang pertama bisa aja dengan cara dilepehin, dibuang. Au amsakahu, yang kedua dengan cara didiemin di mulut. Bifihi, di dalam mulutnya. Soha saumuhu, maka sah puasanya. Ingat, falam yabla syai'an min. Wa in sabaqo ila jawfihi minhu syai'un fil fil ula, meskipun ada yang masuk ke dalam jauhnya, ke dalam misalkan ketelan gitu ya. Ketelan, bukan ditelan, ketelan. Tapi ini untuk kasus yang pertama. Kasus yang pertama Pak, untuk yang dilepehin. Nah, karena dia sudah berusaha melepehin gitu ya. Ada di mulutnya, misalkan pas lihat jam, waduh, terbit fajar. Langsung dia lepehin. Dilepehin, ternyata ada yang ketelan, nggak sengaja. Nggak apa-apa, karena itu nggak sengaja. Li'annahu law ja'ala fi fihi naharan lam yuftir fabil aula idza ja'alu fihi lailan. Jadi kalau siang-siang aja di mulutnya ada sesuatu dilepehin tuh jadi masalah, apalagi di malam hari. Amma idza bal'a syai'an minhu, ya, tapi kalau ada yang sengaja ditelan syai'an minhu fayuftiru, itu mah udah pasti batal, membatalkan puasa. Wa qauli, dan ucapanku falam yabla syai'an minhu aula min qaulihi, itu lebih utama dibanding ucapan musannif. Apa sih ucapan musannif? Oh, tadi kita belum baca ya, Pak ya. Bukan ucapan musannif. Karena kalau menyebut ucapan musannif sama syarih sama di sini. Musannif Manhajut Tulab Syekh Zakaria Ansori, pensyarahnya beliau juga. Begitu. Beliau juga. Maksudnya qaulihi itu qaulnya kitab asal. Kitab asalnya maksudnya Minhajut Thalibin. Kita baca dulu kitab Minhajut Thalibin ya, sedikit. Wal ihtiyatu, dan yang hati-hati itu an la yakula akhirin nahar. Kita tidak makan di penghujung siang. Jadi kalau udah mepet-mepet maghrib, jangan sok-sokan makan lah gitu. Hati-hati dulu lah. Jangan gerasak gerusuk langsung makan. Jangan. Illa biyakinin. Kecuali memang kalau sudah betul-betul yakin. Wa yahillu bil ijtihadi fil asah, dan diperbolehkan dengan ijtihad. Ingat, ijtihad itu juga nggak boleh sembarangan, ikhwan. Kalau ngelihat jam, aduh udah jelas, misal jam 5, ijtihad. Udah jelas masih jam 5. Segala ijtihad. Wa yajuzu idza dhanna baqa al-lail, dan diperbolehkan apabila dia menyangka masih malam. Qultu wa kadza law syakka wallahu alam. Kalau dhanna itu dia itu sangkaan, tapi sangkaannya kuat ya. Kalau syakka itu 50-50. Begitu ya. Wallahu alam, ada khilaf berarti di sana. Walau akala bijtihadin awalan au akhiran wa bana ghalatu batala samuhu, sama ya. Au bila dhannin wa lam yabinil hal sahha wa in waqa'a fi awali wa batala fi akhirih. Awalihi itu maksudnya sahur. Fi akhirih maksudnya buka. Nah, ini dia. Walau tola al fajru wa fihi famihi. Kalau di Imam Nawawi Minhajut Thalibin bukan wa fihi ya, tapi wa fi famihi ta'amun. Apabila terbit fajar, masuk subuh, ternyata di mulutnya itu ada ta'amun, ada makanan, falafadhahu. Nah, Imam Nawawi pakai falafadhahu. Nanti Al-Fakir jelaskan sedikit ya. Kenapa diubah? Lafadhahu, kemudian lafadho dikeluarkan, dibuang, ditolak. Makanan yang ada di dalam mulutnya, toha saumuhu, maka sah puasanya. Pokoknya kalau di dalam mulut ada makanan, masuk subuh dibuang. Al-Fakir ulangi, ikhwan. Ada kesalahan yang mungkin turun-temurun, tapi Al-Fakir kurang tahu ya kalau di tempat ikhwah sekalian. Orang tua di sini masih ada yang begini. Ketika masuk subuh itu disuruh minum anaknya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, biasa kan kalau di tempat Al-Fakir azan tuh masuk waktu dulu baru azan ya, Pak. Kalau di tempat Al-Fakir ya. Azan, kata ibunya, minum, minum, minum. Baru dia mulai puasa udah batal ya, Pak. Baru dia mulai puasanya udah batal. Disuruh minum. Gitu. Jadi imsak itu lampu kuning. Kalau sudah masuk subuh itu udah lampu merah. Imsak itu lampu kuning. Kenapa orang kita buat imsak itu buat hati-hati bagi kita. Biasa 10 menit kan. Nah 10 menit itu lampu kuning. Udah pokoknya di waktu imsak. Kalau mau minum, minum di situ. Gitu. Wa kadzalau kana mujami'an. Oh bentar. Falafadahu. Nah di manhajut tulab kan diubah ya Pak ya. Bukan falafadahu. Tapi falam yabla. Bukan selama tidak ditelan. Karena khawatirnya, gitu, nanti ada dijelaskan oleh Syekh Zakir Ansori. Khawatirnya kalau kita pakai ibarat begini, Wah, jika terbit fajar sodik dan di dalam mulutnya ada makanan, maka jika dia melepehkan makanannya, maka puasanya sah. Khawatir mafhum mukhalafahnya begini. Jadi kalau tidak dilepehin, puasanya nggak sah dong. Gitu. Khawatir ada mafhum mukhalafahnya seperti itu. Maka diubah selama tidak ditelan gitu. Maka Syekh Zakir Ansori mengatakan kalau di mulut kita ada makanan sudah masuk subuh, kita diemin aja makanannya di dalam mulut selama nggak ditelan, ya nggak batal. Begitu. Nah di situ perbedaannya. Fala fadhu li rafi ihami annahu law amsaka bi fihi yuftiru wa laysa kadzalik. Nah itu yang tadi Al-Fakir sampaikan. Khawatir ada dugaan gitu ya. Kalau makanannya didiemin di mulut, nggak dilepehin, khawatirnya ada yang menyangka yuftiru, itu bisa membatalkan. Walaisa kadzalik, dan bukanlah demikian. Au kana tulu'al fajri, atau ketika terbitnya fajar itu mujami'an, dalam keadaan bersetubuh. Fanaza'a, dicabut halan ketika itu juga. Bisa-bisanya. Toha saumuhu, sah puasanya. Set, ini gimana ngejelasinnya ya, Ko ya? Mohon maaf kalau sedikit kurang etis, tapi ya harus Al-Fakir gambarkan. Ada si Fulan sedang berhubungan badan dengan istrinya. Pas lihat jam, waduh, misalkan ini mah 1 detik lagi masuk subuh, maka fanaza'a halal, langsung dicabut, bes, dicabut. Steknya dicabut. Set, soha saumuhu, puasanya sah. Wa in anzal, meskipun ternyata inzal pasti cabut, set dicabut, inzal nggak jadi masalah. Karena kan udah lepas begitu. Dihalan. Kenapa enggak jadi masalah? Ditawalludihi min mubasyaratin mubah. Karena itu adalah hasil dari mubasyarah, persentuhan yang mubah gitu. Karena kan dilakukan sebelum fajar ya. Dan adapun inzalnya sesudah fajar, itu kan dampaknya sesudahnya, tidak ada sentuhan setelah itu, begitu. Fa in makasa, nah, kalau makasa, kalau bahasa itunya ada juga di haid itu muksu gitu ya. Fa in makasa, kalau didiemin, kalau tetap tinggal, kalau berada bertempat, makasa itu artinya itu ya, ikhwan. Didiemin di dalam makasa. Mana tadi? Lam yasihha saumhu, maka tidak sah puasanya. Sedang si Fulan sedang berhubungan badan dengan istrinya, pas lihat jam, waduh, 1 detik lagi. Kalau 1 menit lagi masih lama ya. Tapi kalau 1 detik, ya masa 1 detik lagi, wah.
Misal, waduh 5 detik lagi, gitu, 5 detik lagi. Malah sengaja dia mah didiemin di dalamnya. Batal puasanya, nggak sah. Wa illam ya'lam bitulu'ihi. Meskipun dia nggak tahu tuh terbitnya fajar. Illa kecuali ba'dal mukti, kecuali setelah didiemin. Fanaza'a hina alima, dan dia itu dicabutnya itu ketika dia tahu. Gitu. Walam yabqa minal laili illa ma yasa'ul ilaja lan naza'a. Wah, enjoy aja, enjoy. Pas lihat jam, loh. Subuhnya udah kelewat 5 menit. Batal puasanya. Wa illam ya'lam bitulu'ihi. Gitu ya. Batal puasanya. Lagian waktu, maksudnya gini ya, udah tahu waktunya sempit gitu ya. Kok sempet-sempetnya? Harusnya lihat waktu dulu. Lihat waktu, cukup nggak nih? Cukup. Oke, kalau cukup. Gitu. Fa'ibni khairan man'ul ilaj. Kalau Ibnu Khairan, kalau waktunya sempit, itu dilarang untuk ilaj. Wa an ghairihi, adapun selainnya jawazhu. Boleh-boleh saja, asalkan itu. Ya, dicabutnya tepat waktu. Jangan sembarangan. Kalau Al-Fakir dulu untuk bahasa lebih mudahnya itu stek gitu ya. Ngerti ya stek. Nah, stek pas masuk subuh steknya cabut, cepet-cepet cabut. Gitu. Bahasa halusnya. Meskipun kalau secara ini ya Al-Fakir sama sedikit. Meskipun secara edukasi itu sebenarnya boleh kita frontal. Cuman kalau kita belajar misalkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, khususnya di pembahasan afat tulisan ya, bahaya-bahaya lidah, itu hendaknya kita hindari hal-hal tersebut selama masih bisa. Khawatir dianggap kita ini meremehkan fikih gitu kalau kita terlalu frontal. Khawatir orang lain yang mendengar menganggap porno dan lain sebagainya. Meskipun sebenarnya secara edukasi boleh gitu. Tapi kan tidak semua orang mengerti. Jadi gunakanlah bahasa-bahasa yang pakai kiasan gitu. Kecuali kalau memang sulit. Nah, jangan juga pakai kiasan yang membuat orang malah bingung, makin bingung. Ya nggak dapat dong esensinya. Begitu, ikhwan. Tapi untuk pembahasan ini paham ya. Ketika melakukan stek, hubungan badan maksudnya. Hasyafahnya fil farj. Masuk subuh, langsung tarik. Nah, kalau nggak langsung ditarik, batal puasanya. Atau malah sengaja. Malah sengaja didiemin, lanjut ah. Ya kena kafarat nantinya. Kalau udah siang, malah sengaja. Begitu ikhwan. Di dalam kitab Minhajut Talibin dikatakan sama ya, wa kadza law kana mujami'an fanaza'a fil hal. Itu maksudnya sah begitu. Fa in makasa, kalau didiemin batal puasanya. Nah, selesai pembahasannya. Rukun puasa yang kedua selesai ikhwah. Alhamdulillah. Bisa dipahami ya, insya Allah. Takliknya belum Al-Fakir baca. Taklik sedikit. Pembahasan kita tentang orang yang tidak tahu atau orang bodoh yang diberi uzur, salah satunya kan adalah orang yang jauh dari ulama. Ulama itu di sini tuh ulama maksudnya benar-benar ulama, bukan itu. Ternyata bukan ya, wah. Di dalam kitab Asyiatul Jamal disebutkan al ulama ay al alimin bihadhil ahkam khosatan in lam yuhsinu ghairaha.
intaha ain shin ala mimro. Maksudnya ulama itu jauh dari ulama, itu bukan ulama betul-betul ulama real yang ulama benar-benar ulama, ikhwan. Tapi jauh dari orang yang mengetahui hukumnya. Meskipun dia nggak bagus di hukum-hukum yang lain, misalkan. Ada orang yang ngerti tentang puasa, tapi tentang sholat dia nggak ngerti. Nah, ini termasuk orang yang alim di dalam hukum puasa. Nah, begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kitab An-Najmul Wahaj itu dikatakan was-sahihu annal istiqa'atu muftiratun li ainiha. Ini sama ya. Istiqa'ah itu pembahasan kemarin. Ikhtala'a nuqamah juga pembahasan kemarin. Sudah. Kemudian tentang asap dukhon itu terbagi menjadi dua. Ada dukhon itu yang disedot. Di sini sebutnya fa in kana alladhi yashrabul al'an minad dawah al-ma'rufah aftara. Kalau dukhon yang disedot udud kalau di kita rokok atau obat-obatan yang lainnya yang pakai disedot, diminum ya, kalau bahasa Arabnya diminum, itu batal. Fa in kana ghairahu, tapi kalau bukan yang seperti itu, kadukhonit tabikh, seperti asapnya masakan kecium sama kita masuk ke dalam tubuh kita, falam lam yuftir, itu tidak membatalkan. Hadza wal mu'tamad, itulah pendapat yang mu'tamad. Kalau yang disedot digituin, diminum ya, bahasa Arabnya diminum asapnya seperti rokok, itu batal. Tapi kalau dukhonnya seperti ya asap bakaran lah, polusi lah, knalpot, masak keluar asap, kesedot sama kita, itu tidak jadi masalah. Jadi masalah kalau kita minum tuh gitu. Ini berarti belum Al-Fakir belum nyampe alik sampai sininya ya. Tapi sudah. Tapi ikhwah, itulah kajian kita pada malam hari ini, pembahasan tentang insyaallah pembahasannya bermanfaat ya, ya, tentang hal-hal yang harus kita hindari dan beberapa permasalahannya. Tapi sebelum diakhiri, silahkan jika ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan. Boleh resen, boleh Japri Al-Fakir atau di grup ya ikhwan ya. Tafadhol. Ya, jangan lupa juga mengisi latihan soal ikhwan supaya tidak lupa ya kajiannya. Insya Allah nanti latihan soal ketiga Al-Fakir kirimkan juga. Apakah esok hari kajian? Insya Allah ikhwah. Insya Allah esok hari kalau tak ada halangan kita tetap kajian ya. Insya Allah. Semoga kita bisa selesaikan pembahasan puasa ini sebelum masuk bulan Ramadan ya. Untuk setelahnya bisa kita baca cepat ikhwah ya. Karena ya mungkin bisa dipahamilah nanti. Seperti sunnah-sunnah puasa, seperti syarat wajib. Syarat wajib mungkin sedikit tafsil juga, nanti ada rinciannya juga. Kemudian nanti pembahasan tentang fidyah. Ya kalau fidyah udah ada kesimpulan ya. Kemudian pembahasan tentang puasa sunnah. Ikhwah, insya Allah kita akan lanjutkan di kajian selanjutnya. Semoga bermanfaat.
Hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa in wajadatum shawaban fahuwa minallah wa in wajadatum khata'an fahuwa min nafsi. Qat'an. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ila liqa'il mutajaddid. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.